Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita semua dalam acara penyuluhan pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfami Sofia Gadis Angelina. Di sini saya bertugas sebagai pemateri yang akan membawakan acara penyuluhan yang bertema tentang perawatan masa nifas. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat evaluasi, dan yang terakhir ada penutup. Agar tak lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam urutan acara yang kedua, yakni pembacaan materi. Materi yang pertama ialah ada definisi masa nifas. Purberium atau nifas adalah masa sesudah persalinan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Purberium atau nifas adalah masa dimulai setelah persalinan dan berakhir kira-kira 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genitalia baru pulih kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 5 bulan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian pasti kan sudah tahu ya mengenai apa sih masa nifas itu ya. Masa nifas itu masa yang dimulai setelah ibu melahirkan bayi dan plasenta hingga keadaan kandungan ibu kembali seperti sedia kala seperti sebelum hamil. Nah, masa ini biasanya ada cairan darah keluar setelah proses melahirkan. Pada masa ini pembersihan rahim yang diawali sudah proses persalinan sampai dengan 6 minggu setelah masa persalinan. Biasanya masa nifas ini terjadi selama sekitar 40 harian. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan perawatan masa nifas. Kenapa sih perawatan masa nifas ini penting bagi ibu nifas? Karena pada masa nifas ini ibu nifas keadaannya sangat rentan terhadap kuman dan bakteri yang menyerang ibu nifas. Oleh sebab itu, ibu harus melakukan perawatan masa nifas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun tujuan dari perawatan masa nifas yaitu yang pertama memulihkan kesehatan umum, kedua mempertahankan kesehatan psikologis, ketiga mencegah infeksi dan komplikasi, keempat memperlancar pembentukan air susu ibu, lima mengajarkan ibu untuk melaksanakan perawatan mandiri sampai masa nifas selesai dan dapat merawat bayinya dengan baik. Selanjutnya kita masuk dalam tanda bahaya nifas. Jika ibu menemui tanda bahaya nifas seperti bawah ini, ibu harus segera pergi atau memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan yang terdekat. Adapun tanda bahaya yang pertama ialah pendarahan lewat jalan lahir. Pendarahan dalam masa nifas ini biasanya normal, namun kalau pendarahannya terjadi sudah kelihatan abnormal seperti lebih dari 500 cc untuk persalinan normal dan lebih dari 1000 cc untuk persalinan SC, maka ibu silakan memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Yang kedua, keluaran cairan berbau dari jalan lahir. 3. Demam lebih dari 2 hari. 4. Bengkak di muka, tangan, kaki, dan juga disertai dengan sakit kepala dan juga kejang-kejang. Keempat, payudara bengkak, kemerahan, dan disertai rasa sakit. Keenam, ibu mengalami gangguan jiwa atau postpartum blues. Nah, postpartum blues ini adalah perubahan suasana hati setelah
Kelahiran yang bisa membuat ibu merasa terharu, cemas, hingga mudah tersinggung. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk perawatan masa nifas. Yang pertama ialah ada mobilisasi. Mobilisasi ini kegiatan berjalan ataupun melakukan aktivitas setelah melahirkan yang boleh dilakukan sesudah dokter menganjurkan. Hal ini berguna untuk mencegah adanya pendarahan saat mengawali aktivitas. Maka ibu harus mulai dari duduk dari tempat tidur, berdiri dengan berpegangan pada tempat tidur, kemudian berjalan di samping tempat tidur, dan dilanjutkan berjalan-jalan di ruang perawatan. Tahapan ini dilakukan agar ibu dapat beraktivitas dengan normal kembali. Ibu sudah bolehkan miring ke kanan dan ke kiri 2 jam setelah melahirkan, dan ibu boleh turun dari tempat tidur 3 jam setelah persalinan dengan bantuan keluarga atau bidan dan serta perawat. Untuk pasien seksiospesa atau SC, mobilisasi dilakukan dalam kurun waktu 24-36 jam setelah melahirkan. Perawatan yang kedua yakni ada diet atau nutrisi. Dalam periode nifas diperlukan nutrisi yang keseluruhan baik, kaya protein, vitamin, dan karbohidrat. Ibu menyusui harus mendapatkan paling sedikit 2.500 kalori dalam 1 hari, dengan tambahan 500 ml susu per harinya. Minum sedikitnya 3 liter air per hari. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca bersalin. Apapun kebutuhan diet nutrisi yang pertama yaitu A. Kebutuhan gizi ibu nifas adalah 700 kcal per hari. B. Makanan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. C. Minum setiap hari sebelum menyusui setidaknya 3 liter per hari. D. Pil zat besi selama 40 hari pasca persalinan. E. Minum kapsul vitamin A agar bisa memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASI. F. Vitamin C 100 mg, vitamin B1 1,3 mg, dan B2 1,3 mg. Makanan yang mengandung asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan laut. Bentuk perawatan selanjutnya ialah ada miksi atau kebutuhan BAK atau bisa juga buang air kecil. Kencing dapat dilakukan 6-8 jam setelah melakukan persalinan. Kadang-kadang pada ibu nifas sulit untuk kencing karena sphinkter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme, sehingga terjadi iritasi dan nyeri. Bila kandung kemih penuh dapat menyebabkan terganggunya kontraksi uterus sehingga dapat terjadi pendarahan dan infeksi kandung kemih. Jadi upayakan untuk mempercepat buang air kecil. Jika ibu nifas tidak bisa melakukan PAK sendiri, maka bisa dilakukan kateterisasi. Selanjutnya ada perawatan hygiene. Yaitu hygiene ini kebutuhan untuk menjaga kebersihan. Nah, saat masa nifas ini adalah masa yang rentan terhadap infeksi pada ibu nifas. Oleh karena itu, ibu nifas disarankan menjaga kebersihan seluruh tubuh dengan mandi, bersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Upayakan saat membersihkan daerah kelamin yaitu arahnya dari depan ke belakang. Yang ketiga, menyarankan ibu untuk mengganti pembalut setidaknya 2 kali sehari. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Perawatan yang selanjutnya yaitu ialah seksual. Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah putih
dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina tanpa rasa nyeri. Begitu darah merah berhenti dan ibu merasanya sudah aman untuk memulai hubungan suami istri, maka hubungan seksual bisa dilakukan kapan saja saat ibu sudah siap. Selanjutnya, perawatan masa nifas ada latihan senam nifas. Latihan senam nifas ini tujuannya untuk mempercepat involusi uteri, menambah kebugaran tubuh, dan untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti sebelum hamil. Adapun latihannya yang pertama yaitu senam otot dasar panggung. Caranya, kerutkan atau kencangkan otot sekitar vagina seperti menahan PAK selama 5 detik. Kemudian, kendurkan selama 3 detik, lalu kencangkan lagi. Mulailah dengan 10 kali 5 detik, kencangkan otot 3 kali sehari. Secara bertahap, lakukan senam ini sampai 30-50 kali sehari. Yang kedua, ialah senam otot perut. Senam ini dilakukan dengan posisi berbaring, dengan lutut bertekuk pada alas yang datar dan keras, mulai dengan melakukan 5 kali sehari untuk tiap jenis senam ini. Tiap minggu frekuensi ditambah 5 kali, maka pada masa akhir nifas, jenis senam ini dilakukan sebanyak 30 kali. Untuk perawatan selanjutnya yaitu ada perawatan payudara. Perawatan payudara dilakukan untuk memperlancar pengeluaran ASI, yaitu caranya dengan yang pertama menjaga payudara tetap bersih dan kering. 2. Menggunakan BH yang menyokong payudara. 3. Apabila puting lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu tiap kali selesai menyusui. Yang keempat, apabila lecet sangat berat, dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok. Untuk bentuk perawatan nifas selanjutnya yaitu ada kontrasepsi. Nah, sebaiknya sebelum memilih kontrasepsi ini, untuk bapak dan ibu terlebih dahulu konsultasi ke bidan atau dokter untuk memilih mana kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kemauan bapak dan ibu. Kontrasepsi yang dianjurkan untuk ibu nifas ada IUD atau spiral, implan, KB suntik 3 bulan, dan steril. Yang tidak dianjurkan adalah pil kombinasi dan KB suntik 1 bulan. Untuk pil kombinasi tidak dianjurkan sebab ada kandungan hormon estrogennya dapat mengganggu produksi ASI. Kalau yang KB suntik 1 bulan itu mengandung hormon dan estrogen dan progesteron yang dapat mengganggu produksi ASI. Untuk ibu menyusui dianjurkan hanya menggunakan KB yang berisi progesteron saja. Nah, untuk acara selanjutnya setelah pemaparan materi selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada bapak atau ibu jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang kurang jelas. Silakan untuk mengacungkan tangannya. Oh ya, itu ada pertanyaan dari Ibu Rita ya. Bagaimana cara agar produksi ASI tetap lancar walaupun harus bekerja? Gitu ya Bu. Nah, itu akan saya jawab. Cara agar produksi ASI tetap lancar walaupun sedang bekerja yaitu usahakan ibu banyak mengonsumsi makanan yang bernutrisi, lalu banyak makan buah dan sayur juga. Terus upayakan banyak minum supaya tidak dehidrasi dan tercukupi kebutuhan cairan tubuhnya. Lalu juga kelola stres dengan baik, jangan stres ya Bu, karena stres dan kelelahan itu dapat mengganggu produksi ASI.
atau membuat proses menyusui terganggu. Jika ibu menyusui sedang kelelahan, jangan ragu untuk meminta bantuan pada suami, keluarga, ataupun kerabat untuk menjaga adiknya atau bayinya, atau bisa juga meminta bantuan melakukan pekerjaan rumah selagi ibu nifas beristirahat. Lalu ibu jangan lupa untuk sering memerah ASI-nya ya, karena biasanya ibu-ibu yang sedang bekerja ini sering lupa untuk jadwal memerah ASI. Untuk suaminya juga perlu diingatkan istrinya agar selalu tepat jadwal untuk memerah ASI, sebab dari prinsip ASI ini itu ASI diproduksi sesuai dengan permintaan. Artinya semakin sering payudara dikosongkan, semakin banyak pula ASI yang dihasilkan. Gitu nggih Bu? Apa sampun paham? Alhamdulillah sampun nggih. Kalau begitu saya gantian ya yang bertanya untuk mereview tentang materi kita tadi mengenai perawatan masa nifas. Saya bertanya, coba sebutkan apa saja sih tadi perawatan untuk ibu nifas. Silakan yang bisa untuk Bapak dan Ibu. Oh ya betul, yang pertama ada diet, nutrisi, hygiene, perawatan payudara. Lalu apalagi, silakan yang bisa menambahkan. Oh ya betul, mobilisasi, fiksi, seksual, latihan senam nifas, dan kontrasepsi. Alhamdulillah sudah benar ya. Jadi perawatan ibu nifas yakni tadi ada 8, yaitu mobilisasi, diet nutrisi, miksi, hygiene, seksual, latihan senam nifas, perawatan payudara, dan kontrasepsi. Acara selanjutnya setelah sesi tanya jawab ya, proses dan evaluasi. Alhamdulillah acara penyuluhan pada pagi ini berjalan dengan lancar. Semua urutan acara bisa berjalan dengan semestinya. Para peserta juga terlihat antusias dengan materi dan bisa memahami materi dengan baik. Kesimpulan dari penyuluhan hari ini, perawatan pada masa nifas ini sangat penting karena ibu nifas itu tubuhnya sangat rentan terhadap kuman dan bakteri, sehingga dibutuhkan perawatan masa nifas agar bisa mengembalikan kesehatan ibu seperti semula dan mencegah adanya gangguan seperti infeksi dan komplikasi. Adapun perawatan dari masa nifas ini ada 8 ya. Tadi ada mobilisasi, diet atau nutrisi, miksi, hygiene, seksual, latihan senam nifas, perawatan payudara, dan kontrasepsi. Acara selanjutnya ialah penutupan. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya untuk bisa mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.